masuk pada acara ini, kami dari UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan atau disingkat dengan UPTK 3L berkewajiban untuk menyampaikan pedoman keamanan dan K3 yang berlaku di lingkungan kampus ITB. Pertama, aspek keamanan. ITB adalah kampus terbuka. Setiap orang dapat memasuki kampus, termasuk juga orang yang berniat melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, dihimbau untuk tidak meninggalkan barang tanpa pengawasan. Apabila melihat orang atau benda mencurigakan, segera hubungi nomor layanan darurat 022 2500 204. Sebagian besar kasus kehilangan diakibatkan oleh kelalaian pemilik barang. Setiap hari ditemukan 1-2 kunci tertinggal atau tergantung pada kendaraan. Oleh karena itu dimohon untuk berhati-hati dalam menyimpan barang yang dibawa. Kedua, aspek ketiga. Dimohon untuk tidak merokok di dalam gedung. Merokok dilakukan di luar gedung. Pastikan puntung rokok mati dan tidak berapi atau berasap pada saat membuang ke tempat sampah. Hadirin dimohon untuk memperhatikan letak emergency exit pada gedung ini. Pada kondisi darurat, dengan tertib menuju emergency exit, mengikuti jalur evakuasi, dan berkumpul di assembly point atau tempat berkumpul yang aman, dengan bimbingan satpam atau panitia. Lokasi assembly point seperti terlihat di peta. UPTK 3L menyediakan mobil pemadam kebakaran dan ambulans. Dalam keadaan darurat menghubungi 022 2500 204. Ketiga, aspek lingkungan. Dimohon untuk menjaga kebersihan gedung dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kami mengharapkan agar ketika keluar dari toilet untuk senantiasa mencuci tangan untuk menghambat penyebaran penyakit menular. Demikian pedoman ini disampaikan dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami mohon perhatian hadirin, acara akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Sabtu, Oktober tahun 2011, akan kita ikuti bersama kuliah umum yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dr. Insinyur A. Hermanto Dardak, MSc, dengan tema Mewujudkan Infrastruktur Nusantara Berkelas Dunia untuk Mendorong Perekonomian Nasional. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara pertama, kata sambutan akan disampaikan oleh Rektor ITB. Kepada yang terhormat Profesor Rahmauka, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Majelis Guru Besar, Senat Akademik, dan tentu saja Honorable Guest, Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Pak Hermanto Dardak, dan adik-adik para mahasiswa dan hadirin sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama di Aula Barat dalam suasana yang cerah, dan kita akan mendengarkan serta diskusi di dalam kegiatan Studium General. Ini kelihatannya kuliah kedua di semester ini. Jadi minggu lalu Pak Gubernur Jawa Barat yang menyampaikan, hari ini adalah Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Walaupun demikian, saya kira
Pak Hermanto itu sedikit banyak sudah tahu Institut Teknologi Bandung, karena beliau juga lama dengan kita di sini, kuliah di Institut Teknologi Bandung paling tidak untuk saya tidak tahu berapa tahun, dari tahun 75 lah ya. 75 lulus 80, jadi termasuk kelompok tepat waktu kalau dulu ya, karena 9 semester. Jadi saya kira terima kasih atas kehadiran Pak Wamen. Di tengah kesibukan beliau, saya kira beliau masih menyempatkan diri untuk bisa bertukar pikiran. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi dan adik-adik bisa juga menyiapkan banyak pertanyaan, karena beliau itu orang yang kemudian memang bertanggung jawab terhadap banyak hal infrastruktur di Republik tercinta ini, termasuk sebentar lagi atau barangkali sedang merencanakan ada mega project di Selat Sunda, jembatan dari Jawa ke Sumatera, dan saya kira beliau banyak involved juga di situ, di samping infrastruktur yang lain. Jadi tadi diskusi mengenai apa itu namanya jalan yang di nagrek gitu. Sekarang karena nagreknya sudah mulus, sudah kecepatannya tinggi, yang protes tukang jualan gitu. Kenapa kok di sana lancar, jadi kami tidak ada yang mampir gitu. Waktu kemarin saya kira mudik lebaran atau apa. Jadi pagi hari ini kita akan mendengarkan kuliah dengan topik arah pembangunan infrastruktur PU mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi saya kira kemarin kita sudah mendengar MP3EI, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dari sisi global, dari sisi kalau Menteri Pendidikan Nasional kesiapan SDM. Nah, sekarang dari sisi infrastruktur. Jadi mudah-mudahan tentu adik-adik para mahasiswa dan hadirin semua bisa menangkap globalnya seperti apa, bagian-bagian tertentunya seperti apa, tinggal nanti adik-adik berpartisipasi di sebelah mana. Jadi saya kira kita semua mengharapkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih menyenangkan, dan semua hal baik untuk Indonesia. Mudah-mudahan juga 2045 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, katanya kita lebih baik dari 100 tahun kemerdekaan US. Ya, jadi Amerika 100 tahunnya lupa saya tahun berapa ya. Konon katanya 30.000 US dollar ya pendapatan per kapitanya. Indonesia targetnya 46 atau berapa itu ya 2045. Jadi nanti kita mudah-mudahan kita bisa sampai sana. Nah, Pak Hermanto nanti akan memberikan share kepada kita bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk itu. Infrastruktur itu apa? Saya kira saya takut keliru nanti, jadi biar aja Pak Wamen yang akan menyampaikan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah kuliah umum yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Kuliah umum ini akan dipandu oleh Profesor Indratmo Soekarno. Kepada yang terhormat Profesor Indratmo Soekarno dan Dr. Insinyur A. Hermanto Dardak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Ketua MDB, Bapak-bapak dari Senat, para dosen ada di mahasiswa ada S2, S1, mungkin juga ada sebagian dari S3 yang hadir. Berbahagia sekali
kita pagi ini mendapatkan suatu kebahagiaan, kehormatan bisa hadir di depan kita Pak Hermanto Dardak. Nah, sebelum beliau mulai kuliah umumnya, mungkin sedikit kami informasikan, tadi sudah diintroduksi oleh Pak Rektor. Pak Hermanto ini sipil 75 ya. 2 tahun kakak kelas saya. Dan Pak Hermanto seingat saya dari Trenggalek ya Pak ya. Dari Trenggalek itu Jawa Timur ya. Dan tadi lulus tahun 80. Beliau ini track recordnya luar biasa ya. Saya ambil 2 terakhir aja. Sebelum jadi wakil Menteri PU, beliau adalah Dirjen Bina Marga ya. Dan topik hari ini adalah sangat bagus, sangat baik, arah pembangunan infrastruktur dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dan tentu saja kita semua tahu bahwa PU, Kementerian PU ini adalah yang paling bertanggung jawab dalam infrastruktur, dan kegiatan infrastruktur ini adalah pendobrak dan pendorong percepatan ekonomi karena menyangkut modal besar, tenaga kerja besar, dan kami tahu anggaran PU itu yang terbesar setelah Kementerian Pendidikan Nasional. Cuma Kementerian Pendidikan Nasional itu banyakkan untuk operating cost, tapi kalau di PU memang untuk pembangunan. Nah, ini kita punya waktu sampai pukul 11 kira-kira, dan menurut pengalaman kami justru nanti pada saat tanya jawab itu biasanya mahasiswa sangat antusias. Kami persilakan Pak Wakil Menteri untuk menyampaikan kuliah umumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor ITB, Pak Profesor Akmaluka. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Khusus Guru Besar Pak Prof. Haryono, Bapak Ibu-Ibu Guru Besar Sivitas Akademika dan adik-adik mahasiswa, kalau kami boleh menyebut demikian. Hadirin yang kami hormati, seraya manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya sangat-sangat berbahagia berada di ruangan yang buat kami sangat sakral ini. 36 tahun yang lalu kurang lebih kami memulai di sini untuk mencoba menimba ilmu dan pengalaman yang bukan main selama di sini sebagai bekal kami meniti karir di industri lah di dalam pekerjaan kami dan juga interaksi dengan teman-teman alumni yang lain. Pada kesempatan ini kami sesuai pembicaraan sebelumnya tentunya dengan Kuliah Studi General ini, komitenya akan menyampaikan mengenai sejauh mana arah pembangunan infrastruktur ini di dalam upaya tadi Pak Rektor menyampaikan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Kami mengawali dengan apa yang kita hadapi lah, paling tidak kita sebetulnya luas areanya mendekati 2 juta kilometer persegi. Tentunya kita dibatasi ada 3 lempeng dan seterusnya. Gitu. Ini tentunya apa yang ada di kita. Sekarang kami sebagai salah satu alumni tentunya yang berada di industri, kita sering melihat bahwa kalau lulus ITB ini kita mestinya agent of change lah di lingkungan kita masing-masing. Di lingkungan kami tentunya melihat bahwa bagaimana kita betul-betul membangun dalam hal ini infrastruktur yang menyejahterakan masyarakat. Pak Rektor tadi menekankan, memang sering kita
menganggap bahwa infrastruktur ini sebagai modal sosial masyarakat. Semakin baik infrastrukturnya, semakin masyarakat bisa kompetitif karena biaya sosialnya bisa lebih murah lagi. Kita sering juga melihat bahwa infrastruktur ini sebagai driving force of economic development. Kita melihat bagaimana tantangan yang dihadapi mulai dari resesi yang dulu kita lihat pada saat sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua di Amerika misalnya, kemudian juga pada saat Presiden Bill Clinton bahwa sebelumnya bagaimana resesi tadi bisa diselesaikan dengan menghubungkan antara bagian kalau kita melihat Amerika ya, bagian barat dan bagian timur ya, itu sedemikian rupa sehingga betul-betul dengan cepat resesi tadi bisa diatasi. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menekankan bahwa untuk mencoba melakukan upaya tadi pada saat ini pemerintah ingin bagaimana betul-betul mempercepat pembangunan infrastruktur tadi. Nah, untuk itu saya pernah ditugaskan, meskipun saya sipil Pak Rektor, tapi sebagai Dirjen Penataan Ruang. Waktu di Dirjen Penataan Ruang kami melihat bagaimana tantangan yang kita hadapi. Kalau kita lihat di sini ya, kita memang masih menjumpai banyak kawasan-kawasan ya sampah yang boleh dikatakan mengurangi produktivitas kita, sungai yang memang kapasitasnya sering tidak memadai karena beberapa hal tertentu, misalnya yang di Jakarta, di Semarang bisa melihat hal tadi ya. Di sisi yang lain kita juga melihat kemacetan yang betul-betul membawa kita kepada upaya competitiveness tadi terhambat. Intinya kami mengamati bahwa salah satu yang perlu kita upayakan adalah pembaruan penataan ruang. Mana yang boleh dibangun, mana yang nggak boleh dibangun, mana yang boleh dibangun dengan syarat. Kalau kita tahu negara kita itu ada lempeng tektonik dan secara frekuensi ratusan kali setahun terjadi gempa tektonik, kenapa kita mengizinkan secara penuh dibangun di tempat tadi? Sebetulnya itu calculated gitu. Tapi diizinkan juga, mungkin nggak diizinkan di atas kertas karena undang-undangnya waktu itu tidak ada implikasi apa-apa, tapi juga itu banyak dilakukan di kawasan-kawasan tadi. Di daerah yang kemiringannya lebih dari 40%, ada 60%, 70% penuh dibangun di situ, bisa terjadi. Kenapa demikian? Tentunya ini yang perlu kita pikirkan. Intinya kami merasa perlu untuk bagaimana membarui penataan ruang. Kita coba undang-undang penataan ruang tadi kita sesuaikan. 2007 ada undang-undang baru. Intinya kita perlu membawa ruang kita tadi menjadi ruang yang aman dan nyaman. Dalam arti aman untuk masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya. Kalau kita menjalankan aktivitas tahu-tahu ada gempa yang cukup besar, ada banjir dan lain-lain, tentunya ini bukan satu perencanaan yang baik. Ya. Kalau kita di sini kan ada planner yang sebagian besar dilahirkan dari Institut Teknologi Bandung. Nyaman dalam arti bahwa kalau lingkungan nyaman, tentunya masyarakat bisa produktif, ya. Dia mengembangkan kreativitasnya lebih luas lagi. Produktif dalam arti antara tempat produksi ke pasar sampai ke konsumen akhir harus betul-betul efisien dan tentunya berkelanjutan supaya degradasi daripada lingkungan ini tidak membebani anak cucu kita. Dan inilah yang betul-betul harus ditekankan di dalam undang-undang penataan ruang. Bagaimana supaya ini mengikat? Nah, untuk itu kita next bisa melihat yang pertama, kita ada hierarki antara sistem nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem nasional kita hierarkikan, kita tuangkan di dalam peraturan pemerintah supaya mengikat, yaitu rencana tata ruang wilayah nasional. Ada sistem nasional infrastruktur, ada sistem nasional pusat-pusat pertumbuhan, ada land use yang sifatnya nasional.
Kemudian ada yang hierarki kedua adalah pada tingkat provinsi, ya, yang kita sebut sebagai rencana tata ruang wilayah provinsi. Intinya adalah sistem yang melayani di provinsi, jalan provinsi, kemudian sungai yang pelayanannya pada tingkat provinsi, dan seterusnya. Kemudian ada yang tingkat kabupaten, tingkat kota, dan tentunya adalah yang berupa regulasi zonasi yang lebih rinci lagi. Kalau di Punculut misalnya, ya, Punculut itu kemiringan bukan main, ya, di beberapa tempat. Tapi kemarin sebelum undang-undang ini kami meninjau di situ, banyak tentunya longsoran-longsoran yang terjadi karena memang sebetulnya tidak memenuhi syarat secara teknis gitu. Nah, inilah yang kita tuangkan di dalam rencana tata ruang. Intinya RT RW kita atur bahwa ruang terbuka hijau itu harus 30%. Kami waktu itu melakukan perbandingan yang mana sih the most livable cities in the world. Pada tahun 2006-2005 itu Vancouver. Vancouver itu sampai pohon aja didata. Kita mau nebang pohon harus didata, ada auditnya. Gitu. Kemudian Melbourne. Dua-duanya juga punya sungai yang hijau. Sungai yang berfungsi untuk baik untuk transportasi, untuk juga untuk sebagai tempat retensi air, sebagai tempat untuk menghasilkan oksigen dan seterusnya. Nah, inilah yang kita tuangkan di dalam undang-undang. Kita tetapkan juga apa yang terjadi kalau banjir tahun 2007 dan sebelumnya 2023 ya waktu itu ya. Selalu Pak Gubernur DKI mengatakan ini terlalu banyak pembangunan di puncak. Pak Gubernur Jawa Barat mengatakan ya kita membangun sendiri dengan dana kita sendiri. Pak Gubernur DKI menyampaikan kita kan nggak bisa membangun di DPRD, nggak diizinkan untuk membangun kok di wilayahnya Jawa Barat gitu. Padahal antara Bogor, Puncak dan Jakarta itu antara hulu dan hilir ada interdependensi. Ya. Kalau semua air yang datang dilepas begitu saja langsung ke DKI Jakarta tentunya kapasitasnya tidak memadai, terjadi banjir dan seterusnya. Kalau pada musim kering itu tidak ada air yang masuk, tentunya kekeringan yang akan dialami DKI Jakarta. Kenapa ini mesti terjadi kalau kita melihat secara nasional? Makanya harus ada rencana tata ruang wilayah nasional yang mengatur interdependensi antar daerah tadi. Tidak bisa standalone daerah itu melakukan segalanya oleh daerah. Gitu. Nah, untuk itu ada yang namanya rencana tata ruang kawasan yang interdependen tadi. Bisa itu metropolitan, bisa itu megapolitan dalam arti yang lebih besar lagi seperti kalau kita melihat Boston, Washington, kota yang sudah metro yang dipadukan. Tokyo ke Osaka, ya, suatu koridor yang memang koridor urbanized area, di mana semua area tadi sebetulnya develop areas gitu. Nah, inilah yang perlu kita rancang supaya pada saat kita menginjak menjadi metropolitan, menjadi megapolitan, sudah calculated land use transport interaction yang kita terima misalnya selama di ITB, bagaimana merancang strukturnya dan seterusnya, betul-betul bisa dari awal kita rencanakan. Karena kalau sudah terbangun dan kita membebaskan, masalah sosialnya bukan main, gitu. Itu yang kita alami. Nah, untuk itu meskipun ini sebetulnya tidak sepenuhnya kita inginkan karena kita ingin masyarakat memahami, tapi kita terapkan juga sanksi administrasi, sanksi pidana, dan bahkan sanksi yang sifatnya perdata. Itu undang-undang. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa ini melihat atau alumni melihat ada yang tidak benar, langsung dilaporkan saja ke pengadilan sekarang ini. Akan dilihat siapa yang apakah tadi sudah sesuai dengan rencana detailnya. Kalau enggak, siapa yang memberi izin maupun yang menerima izin, ada sanksi. Nah, ini tentunya upaya untuk bagaimana kita mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan tadi. Lanjut next. Kemudian di undang-undang tadi tentunya RT RW nasional ada yang namanya struktur ruang. Itu intinya sistem transportasi, listrik, dan struktur daripada kotanya sendiri. Kemudian ada pola ruang yang merupakan land use, mana yang boleh dibangun,
ya, yang relatif putih tadi, mana yang nggak boleh dibangun yang sifatnya ada yang lindung, ada yang memang kita konservasi ya, sebagai konservasi. Itu yang agak hitam tadi. Ini di RT RW nasional, sifatnya ini aturan yang memang harus dijalankan karena sudah melihat berbagai aspek daya dukung yang ada di masing-masing. Lanjut, kita bisa melihat di sini kota-kotanya bagaimana nanti kita kembangkan ya, mulai dari yang merah yang pelayanannya nasional, pelayanannya wilayah, dan pelayanan yang sifatnya lokal gitu. Next, kemudian dari yang digariskan tadi, RT RW provinsi kabupaten kota perlu menggunakan tadi sebagai referensi. Inilah sebetulnya pola ruang dan struktur ruang yang harus diikuti supaya kita bisa mencapai semaksimal mungkin kesejahteraan tadi. Gitu. Lanjut. Nah ini bahwa untuk itu semua kita perlu membangun infrastruktur. Kebetulan di PU kita ada sumber daya air, kemudian juga jalan dan jembatan, ada infrastruktur perkotaan dan perdesaan, permukiman. Gitu. Dalam konteks sumber daya air, kita perlu mengacu tadi, tapi sekarang ini kita punya 7,2 juta hektar jaringan irigasi. Ada infrastruktur irigasi mulai dari jaringan primer, sekunder, sampai ke tersiernya. Kita sudah mengembangkan juga sebagian rawa, tentunya rawa yang memang memenuhi persyaratan. Rawa yang misalnya gambutnya memang tipis sekali ya, dan seterusnya. Kita sudah membangun paling enggak waduk ya, beberapa waduk yang besar ya, ada 20 waduk yang besar dan juga waduk-waduk yang sedang dan kecil gitu ya. Dan ini semua tentunya multifungsi untuk irigasi, multifungsi untuk air baku perkotaan, industri, maupun tentunya untuk energi yang sekarang ini semakin penting karena di dalam MP3EI tadi Pak Rektor tekankan kita ingin bahwa nilai tambah tadi semaksimal mungkin masuk ke dalam kita. Untuk itu sekarang ada peraturan bahwa ekspor untuk bahan tambang itu tahun 2014 minimal itu harus sudah tidak boleh mentah lagi. Artinya untuk membuat paling tidak dia membuat jadi smelter itu energi yang diperlukan hampir 2 kali dari yang ada sekarang. Nah ini yang harus kita lakukan, mengupayakan dari fosil tentunya ada keterbatasan yang ada. Nah mungkin bagaimana air bisa kita daya gunakan sebagai energi hidro yang sebetulnya lebih bersih dan tentunya bisa atau potensinya cukup besar di kita. Lanjut. Untuk itu kita mencoba membaharui di dalam sistem sumber daya air tadi. Mulai dari konservasinya untuk di daerah hulunya kita lindungi, baik konservasi yang sifatnya dengan natural, dengan tumbuhan di hulunya tadi, dengan tanaman, maupun yang sifatnya fisik ya. Kita bisa membangun seperti waduk tadi, supaya musim kering nantinya kita bisa memanfaatkan. Nah, kita juga mendayagunakan tadi sesuai kebutuhan. Kita sekarang ini masih lebih 90%, sebelumnya lebih 95% itu untuk irigasi. Makin lama makin berkurang irigasi tadi, karena memang tuntutan industri yang semakin besar. Tuntutan domestik di pusat perkotaan yang airnya semakin besar kebutuhannya. Sehingga bagaimana pendayagunaan tadi betul-betul secara optimal untuk membawa kepada kemaslahatan masyarakat dan membawa kita lebih kompetitif lagi. Artinya apa? Yang industri harus betul-betul kita dukung dengan dukungan air baku yang memadai, yang diperlukan di dalam meningkatkan salah satu dalam konteks ekonomi tentunya daya saingnya. Dan pengendalian daya rusak ini menjadi penting karena kalau air itu juga punya rumah gitu ya. Dia kalau rumahnya kadang-kadang digunakan untuk macam-macam, dia komplainnya ya dia rumahnya numpang di mana-mana yang berupa banjir dan genangan tadi gitu. Nah inilah yang harus kita rancang. Di mana rumahnya air tadi? Air tadi tentunya perlu kita siapkan dan agar tidak memberikan daya rusak air. Next. Dan untuk itu kita membaharui juga
ada daerah aliran sungai yang intinya adalah catchment ya, di mana semua air tadi dikumpulkan di dalam satu mangkok lah ya, masuk ke laut. Ada lagi hidrologi tadi ya yang keluar. Ini dipadukan dengan beberapa yang sifatnya bisa saling mengisi. Kalau ada das yang kurang, ada das yang lebih, itu saling mendukung. Ini yang kita sebut satuan wilayah sungai itu. Nah, satuan wilayah sungai itu sekarang kita tetapkan 133 di undang-undang, di peraturan yang baru. Yang dulu kalau kita mengenal ada 90 itu yang satuan wilayah sungai yang ada. Yang intinya adalah daerah aliran sungai yang kita padukan untuk betul-betul menghidupi dan menyejahterakan, mendukung perekonomian di kawasan yang ada. Nah, inilah pendekatan yang ada. Pendekatan di dalam kita membangun kawasan. Bahwa kawasan tadi jelas perlu air. Untuk itu air tadi di kawasan tadi harus dikonservasi, didaya gunakan, dan dikendalikan daya rusaknya di masing-masing wilayah sungai yang ada. Kalau di Bandung ini tentunya adalah wilayah sungai Citarum. Bagaimana Citarum tadi betul-betul paling tidak daya rusaknya kalau kita lihat di Dayakolot itu bukan main ya, masih menjadi permasalahan yang ada di kita. Di Kerawang yang di hilirnya juga sering digombong itu juga merusak di sana. Tapi dari sisi yang lain, Citarum ini juga memberikan dukungan kepada air baku di Bandung terutama, tapi juga ke Jakarta ya untuk dukungan tadi. Lanjut. Jadi inilah yang betul-betul perlu kita rancang. Dan kalau kita lihat yang sudah kita bangun 7,2 inilah sebarannya. Ternyata jaringan irigasi tadi separuh itu sebetulnya di Jawa tadi yang ada gitu ya. Di Jawa dibandingkan di yang lain. Jadi kalau kita mempunyai target untuk tahun 2014 10 juta ton surplus beras dan kita tetap membangun berbagai produk tadi di Jawa, kita harus siap ekstensifikasi di luar Jawa. Nah, ini tentunya tantangan buat adik-adik mahasiswa tentunya bagaimana mencoba membuat alternatif di mana kita betul-betul bisa optimal untuk memaksimalkan aset yang kita miliki ini. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini waduk ya, kita bisa menanam sampai 3 kali kalau kita punya waduk. Artinya apa? Setahun itu bisa sawah, kemudian sawah lagi, kemudian bisa palawija. Tapi kalau nggak ada waduk, ternyata ada hujan, paling sekali saja pada saat musim hujan. Artinya apa? Waduk tadi akan meningkatkan produktivitas kita. Dan kalau kita lihat seluruhnya sebagian besar masih di Jawa dan luasan keseluruhan kurang lebih 800.000 hektar dibandingkan 7,2 juta hektar yang kita miliki. Artinya disinilah kita paling terjamin baik musim hujan maupun musim kering kita bisa selalu menyediakan air baku tadi. Lanjut, kita bisa melihat di sini next untuk membawa kepada 10 juta surplus tadi kita perlu membangun 500.000 hektar lagi ya. Dan inilah yang sekarang ini sedang kita lakukan, terutama kita pakai prinsip MP3EI Pareto. Pareto ini ekonomi di bawah, kalau kita mana yang 20% kita tangani yang hasilnya misalnya 80% gitu. Inilah strategik area yang coba kita fokuskan seperti Pak Rektor tadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tapi kita pendanaan kita maksimalkan untuk yang memang betul-betul strategis gitu ya. Lanjut. Nah, ini gambaran tadi untuk sumber daya air. Sekarang untuk jalannya sendiri. Kita menyadari bahwa jalan perannya sangat-sangat penting untuk transportation cost. Dan kita saat ini punya 38.500 km jalan nasional, tolnya baru 740 km, ini free expressway-nya, dan 17.000 jembatan yang memang harus aset tadi harus kita betul-betul preservasi ya. Kapan kalau umurnya sudah menjelang habis atau umurnya di tengah-tengah ini sebetulnya yang memang tugas daripada tentunya NGO tadi betul-betul merancang
Kita melihat bahwa di Amerika itu sekarang ini rata-rata banyak yang sudah habiskan umurnya jembatan. Kalau kita telat sedikit saja, bisa ada yang kolaps yang menyebabkan publik tentunya ada kecelakaan yang fatal ya. Dan ini harus semaksimal mungkin kita hindari. Jadi sekarang ini tantangan untuk kita lebih dominan di samping membangun adalah mempreservasi aset yang ada. Inilah yang dan ini umumnya masih kelemahan kita. Jadi bagaimana Civitas Akademika ini bisa mendukung yang di industri tadi di bidang aset manajemen yang kita miliki ini. Lanjut. Ini gambaran yang utama kita yang kita layani, jalan lintas yang utama. Misalnya di Jawa ada selatan, ada tengah, ada utara. Tapi tetap saja sistem Pareto tadi, 80% ekonomi itu di Pantura. Sehingga kita konsentrasinya tetap Pantura ini adalah yang utama kita kembangkan. Modernisasi kita lakukan untuk jaringan jalan nasional. Sekarang ini misalnya 4 lajur dari Jakarta sampai ke Kudus. Tapi kita nggak cukup untuk hanya berbuat aktif, pasif saja. Jadi aktif kita adalah supaya kita punya daya saing yang tinggi. Kita merencanakan 2014 bisa menyambungkan jalan ekspres dari Jakarta sampai ke Surabaya. 2 pusat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Jadi intinya yang terkait juga dengan MP3EI, kita melihat bahwa pusat pertumbuhan ekonomi tadi harus ada connectivity-nya. Gitu. Nah, connectivity utama yang nomor 1 di Indonesia tentunya adalah dari Jakarta ke Surabaya. Ini yang harus betul-betul kita fokuskan, kita tangani. Yang kedua, bagaimana pusat pertumbuhan ekonomi sendiri yang memang kontribusinya sangat tinggi kepada ekonomi seperti metropolitan Jakarta. Bottleneck yang terjadi tadi kita debottlenecking di situ gitu. Nah, ini tantangan yang ada, bagaimana manajemen di dalam menangani bukan hanya artinya jalan saja, tentunya juga sistem transportasi yang ada. Bukan hanya itu saja, land use yang ada di situ. Bukan itu saja, tempat-tempat produksi yang memang operasional di daerah tadi dan manajemennya. Nah, ini tentunya yang harus kita lakukan, dan ini adalah sebetulnya antar pusat pertumbuhan ekonomi tadi. Kemudian lanjut, ini kita kaitkan ya. Kita sebetulnya punya kesepakatan dengan regional yang namanya Asia Highway. Kita rutin ketemu, kita rutin ingin melakukan ASEAN Connectivity. Karena kita akan ada ekonomi ASEAN ini, ASEAN tahun 2015 ya, satu kesatuan nanti. Kita harus siapkan. Kemudian kita juga punya Asia sendiri. Nah, ini yang kami gambarkan adalah Asia Connectivity. Nah, kalau Asia Connectivity di jalan Asia kita adalah lintas timur Sumatera dan lintas utara Jawa. Itu Asia Connectivity. Kalau kita ASEAN Connectivity, 2 ini tetap ditambah jalan Pan Borneo Highway. Jadi lingkar di Kalimantan, lintas selatan Kalimantan, muter menuju ke Kucing, menuju ke Kinabalu, balik ke lewat Simanggaris ya, masuk ke Indonesia. Itu ASEAN. Dan kita sepakat ada standar pelayanan minimal yang kita berikan, karena di situ intinya seluruh kendaraan ASEAN tadi bisa menggunakan dengan standar yang sama. Jadi ada harmonisasi di dalam ASEAN, harmonisasi di dalam Asia ini. Next. Nah, kemudian satu hal lagi di permukimannya ini kami mengilustrasikan tata ruangnya, airnya, jalannya, dan sekarang permukimannya. Di permukiman kita sudah melihat banyaknya kawasan kumuh tadi. Fokus kita apa? Intinya kalau permukiman kita membangun bersama pemerintah daerah. Jadi yang dilakukan oleh pusat lebih bersifat stimulus dan sifatnya adalah supaya standar pelayanan tadi dipenuhi. Jadi kawasan kumuh kita konsentrasikan untuk bagaimana metropolitan tadi kita bangun, khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Kawasan perbatasan yang memang untuk connectivity tadi kita konsentrasikan sekarang Sumatera, Kalimantan, Papua. Kemudian penataan bangunan dan lingkungan, misalnya kawasan bersejarah, kita tetap heritage tadi kita juga lindungi di dalam tingkat lokal ya, untuk perkotaan dan perdesaan. Next.
Kemudian juga air minum ini menjadi sangat penting sekarang ini. Kita juga dikaitkan dengan MDG ya, Millennium Development Goals tahun 90 sampai 2015 ini kita mencoba untuk mendobel pelayanan yang ada. Baik kemiskinannya kita angkat, bisa kita entaskan, maupun kesempatan untuk sanitasi maupun air bersih. Dan inilah yang akan harus kita capai tahun 2015 untuk pencapaian MDG tadi, salah satunya adalah penyediaan air bersih ya, air minum. Dan kemudian juga penyihatan lingkungan permukiman seperti yang sekarang ini kita terapkan ya, kita misalnya mendorong interdependensi tadi. Jakarta punya masalah, bahkan bukan Jakarta saja, Bandung waktu itu sampahnya sempat tidak terangkut ya. Ini pembangunan daerah ini perlu juga bagaimana integrasinya ya di dalam konteks perencanaan ini. Jakarta juga demikian. Sekarang ini Jakarta membangun di Bantar Gebang. Setiap hari kurang lebih 5.000 ton sampah dari Jakarta dibuang ke Bantar Gebang. Bantar Gebang kita lakukan untuk meningkatkan efektivitasnya dengan public-private partnership. Kurang lebih 15 tahun ada swasta yang masuk di sana, mengusahakan tadi 5.000 ton tadi, ada tipping dari dananya DKI diberikan kepada swasta tadi, dipilah kurang lebih mendekati 80% organik menjadi berbagai produk untuk fertilizers yang untuk organik, tanaman organik yang sekarang banyak digunakan, bahkan labelnya selalu ada. Kalau kita ingin sehat kita pakai yang sifatnya organik. Nah, ini yang dikembangkan dari situ sehingga listrik juga bisa di-generate dari Bantar Gebang tadi. Dan air yang dibuang di kali Tarum Barat yang di sekitar sana juga sudah melewati tadi. Jadi yang kita lihat, kalau kita menerapkan teknologi di situ, kita bisa banyak memperoleh ya. Artinya sampah tadi betul-betul bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi prototipe yang ada di kampus ini bisa kita terapkan di sana dengan pola public-private partnership. Listriknya sendiri itu yang dijual sekarang ini sudah efektif, dijual ke PLN. Kita sendiri juga punya yang namanya Clean Development Mechanism ya, yang setiap ton kita bisa dapat 8 sampai 10 dolar aset global yang memang dedicated untuk kesepakatan meningkatkan mengurangi emisi global gitu. Nah, banyak yang dilakukan, paling nggak kita Bantar Gebang sudah mencoba melakukan tadi. Next. Ini upaya di dalam MP3EI sendiri. Kami menggambarkan tadilah, itu adalah infrastruktur pekerjaan umum, ada tata ruang sebagai landasan untuk ruangnya, ada infrastrukturnya. Nah, bagaimana kita mendukung sasaran yang sifatnya Pareto tadi. Jadi kita intinya mencoba mengembangkan koridor ekonomi Indonesia, disepakati ada 6 koridor ekonomi nasional yang perlu kita konsentrasikan ya. Dan kemudian ada connectivity, ada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi yang memang akan banyak tentunya peran daripada dalam hal ini tentunya alma mater yang kita cintai ini di dalam mendukung inovasi teknologi tadi. Nah, Pak Rektor sendiri tentunya bagian daripada KIN ya, Komite Inovasi Nasional, bahwa kita mencoba untuk bagaimana koridor Sumatera tadi betul-betul sebagai lumbung energi nasional dan pengolahan hasil bumi. Tadi kami menyinggung Pak Rektor bahwa kenapa kita mendorong jembatan Selat Sunda ya. Biayanya cukup mahal, tapi kita upayakan untuk private semaksimal mungkin. Karena sekarang ini kita semakin didorong untuk menghubungkan antara Dumai dengan Port Dickson ya. Mereka bahkan menyediakan dananya untuk public private PPP ya, public private partnership. Tapi kita kita menghubungkan Sumatera dulu dengan Malaka, dengan Malaysia, Singapura dan seterusnya.
dan menunda connectivity antara Jawa dengan Sumatera yang kompetitif gitu. Nah, karena kita merasakan bahwa itu masih diperlukan, karena kita lumbung energinya di sini, padahal sekarang ini yang memerlukan energi itu sekarang ini terutama di Jawa. Jadi kita mengupayakan bahwa connectivity fisik tadi perlu kita lakukan dulu sebelum kita connectivity fisik antara Malaka dengan Pulau Sumatera. Jadi dalam koridor development ini kita membangun misalnya klaster ya, ada 22 klaster yang dibangun, mestinya sudah diberikan ini. Yang dua adalah dua kawasan yang penting tadi adalah kawasan Selat Sunda dan kawasan megapolitan atau metropolitan Jakarta, artinya Jabodetabek, Jur gitu. Kita konsentrasikan tadi untuk percepatan pembangunannya. Di sisi yang lain, misalnya di Sumatera Utara kita ada Semangke misalnya. Semangke sekarang ini adalah pusat sawit yang besar. Ekspor kita masih berupa CPO biasa. Sekarang kita bangun kawasan industri Semangke. Kawasan industri Semangke yang merupakan industri untuk hilirisasi dari berbagai turunan daripada sawit tadi. Untuk kosmetik dan untuk berbagai pemanfaatan bio yang lain ya di sini. Dan untuk itu kita harus bersama-sama sinkron ya, membangun jaringan jalan mulai kabupaten, provinsi, nasional, membangun kereta api, membangun pelabuhannya, air baku yang diperlukan di kawasan industri tadi, kemudian juga berbagai dukungan infrastruktur yang lain. Nah, inilah yang kita konsentrasi tadi sekarang ini untuk supaya sasaran pertumbuhan tadi betul-betul dicapai dengan Pareto tadi, fokus di Semangke untuk orientasi ekspor gitu. Dan hilirisasi supaya nilai tambah tadi betul-betul masuk di nasional gitu. Lanjut. Dan kemudian yang di kawasan Selat Sunda, kita sebagai engineer tentunya melihat bagaimana kita meminimalisasi. Di sini ada garis tektonik ya, tektonik yang cukup besar. Kita tentunya perlu mengukur berapa tektonik yang paling besar dan tsunami yang mungkin masuk ke selat jembatan ini. Kemudian ada vulkanik ya, anak Krakatau yang jaraknya kurang lebih 50 km. Yang kita pertimbangkan setelah melihat misalnya vulkanik yang kritis itu adalah sampai 5 km. Jadi kita pertimbangkan ini juga dapat kita bangun. Untuk tektonik kita desain dengan kemungkinan 9 skala Richter paling enggak. Itu jembatan ini masih mampu menampung tadi. Dan ini kita rancang tentunya untuk supaya sesar tadi minimal gitu. Dan ini adalah rute yang sesarnya minimal. Dan utilitas yang lain kita langsung gunakan. Di tengah ada kereta api. Di kawasan ini adalah kawasan-kawasan untuk baik untuk kawasan industri ya, kawasan untuk Center of Excellence nantinya bisa dikembangkan di situ, kawasan untuk wisata dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya untuk yang akan lulus ini adalah area yang memang memerlukan dukungan pemikiran sumber daya manusia yang punya kapasitas tinggi supaya betul-betul kita bisa menjadi kawasan yang sudah digariskan penataan ruang yang kompetitif terhadap beberapa kawasan yang lain gitu. Ini gambaran pengembangan multifungsinya. Lanjut. Ini adalah gambaran yang sekarang kami kerjasamakan dengan ITB, dengan Pak Dana, Pak Profesor Rajono dan teman-teman di teknik fisika. Kita mencoba bagaimana energi angin, energi surya, energi yang juga dari arus itu bisa mengenerate energi mandiri ya, energi mandiri di kawasan sini maupun energi mandiri di pengembangan di sekitar sini. Jadi ini Pak Rektor yang coba kita rancang dari awal supaya betul-betul nantinya ini sebagai showcase di berbagai tantangan yang sekarang ini kita hadapi termasuk energi. Untuk
mempercepat efektivitasnya tadi, kami berpikir bahwa prototipenya bisa dicoba di jembatan Suramadu yang sekarang ini sudah terbangun gitu. Jembatan Suramadu yang panjangnya kurang lebih 5,5 km sudah kita selesaikan, menghubungkan Surabaya dengan Bangkalan Madura, Pulau Madura. Tapi itu belum selesai karena sebenarnya pengembangan kita itu intinya untuk mengembangkan Tanjung Bumi yang ada di utara, pelabuhan di utara Bangkalan yang bisa punya kedalaman yang kompetitif untuk kapal-kapal yang DWT-nya sekarang ini tuntutannya sangat tinggi. Jadi ini tentunya adalah seamless flow yang kita buat antara Jakarta Surabaya tadi dan nantinya tentunya ke Sumatera. Seterusnya dengan membangun kawasan strategis Selat Sunda tadi. Next. Ini beberapa koridor pengembangan yang sekarang ini kita lakukan. Tadi Pak Rektor sudah menekankan, mungkin kami nggak perlu mendetailkan, tapi intinya di masing-masing kawasan maupun koridor tadi rame-rame kita keroyok dalam arti infrastrukturnya, kita keroyok dalam arti produksinya, dalam arti sinkron secara waktu, sinkron secara fungsi, sinkron secara lokasi, dan sinkron secara besaran. Besarannya berapa supaya kita efisien. Nah, inilah yang kita tuangkan. Bagaimana meleverage pendanaan pemerintah yang terbatas. Kalau di bidang infrastruktur PU misalnya, kita punya kurang lebih kebutuhan minimal itu. Paling enggak dalam 5 tahun sampai 2014 itu sekitar 690 triliun. Dana kita tentunya nggak memadai untuk itu. Kita hanya bisa menyediakan sekitar 39%-nya. Tentunya kita perlu meleverage tadi dengan partisipasi swasta. Nah, partisipasi swasta dulunya masuk dengan salah satunya adalah jalan tol ya, yang memang secara ekonomi layak, secara finansial layak, silakan dibangun oleh investor atau operator. Pada awalnya yang membangun adalah jasa marga saja, tapi kebetulan waktu itu kami sebagai ketua tim untuk membuat undang-undang jalan, kita mencoba bagaimana cara meleverage-nya. Jadi intinya ada dua yang kita akhirnya lakukan. Yang pertama, supaya pemainnya lebih banyak dan supaya yang dibangun lebih banyak. Supaya pemainnya lebih banyak, maka kita buka. Kalau dulu hanya BUMN Jasa Marga, sekarang bisa BUMN Jasa Marga, bisa BUMD, bisa BUMN yang lain, dan bisa any swasta ikut di dalam kompetisi investasi membangun jalan tol. Dan supaya lebih luas lagi, kita membuka solicited dan unsolicited. Artinya yang sudah dirancang di dalam jaringan. Tapi kalau ada inovasi dari badan usaha atau dari dukungan dari universities, bisa saja itu unsolicited mengusulkan jaringan yang belum ada di jaringan. Kita ada proses yang kita lakukan dan kalau memang memenuhi, kita bisa gunakan tadi. Jadi menampung berbagai kreativitas yang memang belum tertuang di dalam jaringan yang ada. Yang ketiga, kita lakukan dengan membuka supaya enggak yang dibangun lebih banyak, karena kalau enggak terbatas yang kita bangun. Intinya, semakin luas infrastruktur kita bangun, semakin murah tentunya untuk badan usaha tadi mengoperasikan tadi infrastruktur tadi, semakin kompetitif, artinya ekonomi akan semakin tumbuh tinggi. Untuk itu kita ajak semuanya, kita buka betul-betul tadi di samping badan usaha adalah kontribusinya. Kalau sebelumnya 100% swasta atau 100% pemerintah, sekarang di undang-undang kita masukkan pembaruannya. Kalau memang secara finansial belum layak, silahkan menawar. Tapi yang ditawar bukan seluruhnya dibangun swasta, tapi berapa dukungan pemerintah yang sifatnya sangkos ya. Sifatnya betul-betul disubsidi, diberikan kepada badan usaha tadi untuk membuat supaya infrastruktur tadi layak. Jadi misalnya gini,
kita menghitung, oke, ada satu ruas tertentu dari Cilenyi menuju Sumedang Dauan. Kenapa itu penting? Karena itu menghubungkan Bandung dengan North Java. North Java adalah 90% ekonomi nasional kita. Kita lihat untuk konsesinya misalnya 25 tahun, 30 tahun, 30 tahun. 30 tahun tadi kita proyeksikan berapa lalu lintasnya, revenue pendapatannya berapa. Berapa kita pinjam di bank, biasanya kalau kita pinjam di bank, kita selalu harus punya 30% equity, artinya 30% itu modal. 70% adalah pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, dari hitungan tadi kita bisa biaya investasinya berapa? Ternyata biaya investasinya kalau lebih dari 100, kalau biaya investasi dibandingkan revenue pendapatannya tadi lebih besar biaya investasinya, artinya tentunya badan usaha nggak mau dong begitu. Maksud kita berusaha untuk rugi. Nah, inilah yang dibuka oleh pemerintah dalam konteks yang baru tadi. Berapa persen swasta minta dukungan, tapi tetap melalui kompetisi ya, dibuka. Jadi kalau memang paling baik itu minta 10% ya pemerintah dukung 10%. Kalau misalnya contohnya Kertosono Solo itu kita bangun dari Jakarta menuju Surabaya, semua secara finansial layak, hanya Kertosono Solo nggak layak. Apa nggak kita bangun? Kalau nggak kita bangun ada missing link kan, sampai Solo mereka harus keluar, trafficnya belum signifikan, belum ada. Tapi sekarang kita lihat bahwa Cikampek ini adalah the biggest manufacturing area di kita, itu di Cikarang ya, Cikarang. Kemudian juga di sekitar Cilegon dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran land use yang kita kembangkan. Ini adalah kota intinya, ini adalah kota-kota satelitnya ya. Dan kita merancangnya sesuai penataan ruang. Karena di sini ini adalah pusat pertumbuhan, maka harusnya vertikal. Artinya apa? Bangunannya vertikal kita tetapkan di sini. Public transportnya harus baik. Satelit, nah, ini harus betul-betul mandiri. Artinya apa? Jangan tinggal di sini, semua bekerjanya di kota inti. Sekarang ini semua masih komuter. Kalau kita lihat jalan misalnya kalau masuk Jakarta ya, lingkar yang dalam ini adalah lingkar dari Cawang. Ini Cawang menuju Semanggi, menuju ke Pluit ya. Ini setiap pagi itu lebih dari 200.000 kendaraan. Bagaimana kita menampung seperti tadi? Tentunya ini inefisiensi nasional kita juga. Nah, kita mencoba memilah yang regional tadi kita fasilitasi dengan lingkar ini sudah terbangun. Lingkar yang kedua hampir selesai terbangun, tinggal yang dari Pondok Indah menuju ke Kebun Jeruk sama akses Tanjung Priok. Tapi ini sebelum 2014 kita rencanakan selesai, sehingga rute yang kedua lingkar ini bisa penuh. Sehingga kalau kita mau ke dari misalnya dari Bandung, dari sini mau ke Merak, nggak usah masuk dalam kota, langsung saja bisa lingkar ini langsung menuju ke arah Merak ya, Sumatera. Dan seterusnya menuju ke pelabuhan juga nggak usah, ini langsung ke pelabuhan gitu ya. Nggak usah mix traffic dengan lalu lintas lokal yang biayanya sangat mahal. Dua-duanya rugi, yang lokal rugi, rawan kecelakaan, polusi, yang regional rugi karena menjadi kecepatannya rendah gitu. Nah, inilah upaya menghierarkikan lagi pusat-pusat ekonomi kita, baik di Bandung yang akan kita rancang juga, ini Jakarta, Surabaya, Medan, dan sekarang kita membuat rencana tata ruang yang namanya Perpres, yang dulunya nggak ada. Ini pola pembaruan kita. Jadi sekarang ada Perpres Jabodetabek Jul tata ruangnya. Sudah selesai tahun 2008 kita selesaikan. Sekarang ini 2011 baru terbit Perpres Kawasan Metropolitan Maminasata. Bukan hanya Makassar. Makassar yang tadi kami identifikasi ruang terbuka hijaunya sudah tinggal 7%, yang harusnya sehatnya 20%, itu sekarang kita kemas dengan Goa, dengan Takalar, dengan Maros, menjadi satu kawasan metropolitan. Bandung bukan hanya kita lihat kota Bandungnya, tapi kita lihat termasuk Kabupaten Bandung dan seterusnya. Di beberapa
beberapa kota yang lain ya, di Denpasar juga demikian. Jadi sekali lagi struktur di pusat perekonomian tadi kita strukturkan dalam arti pusat pertumbuhannya dan subpusat pertumbuhannya kita strukturkan infrastrukturnya. Next, ini contoh bahwa waktu kita desentralisasi itu memang sulit koordinasi antara provinsi, kabupaten, apalagi dengan pusat. Nah, kita deketi dengan kita misalnya di kawasan industri Cikarang tadi ya. Ini yang menuju ke Priok. Kita langsung sepakati mana yang tugas pemerintah, oke, jalan tol dan jalan nasional yang masuk di sini. Mana yang tugas provinsi, oke, jalan provinsi ada Cibarusahnya di sini. Yang kabupaten, jalan yang Tarum Barat ini ya. Ini kebetulan jalan ini contoh ini. Kemudian yang kawasan adalah infrastruktur kawasan-kawasannya. Termasuk kita membangun dryport di sini, akses dryport ke tol kita bangun pemerintah. Kita sepakati setiap 3 tahun kita perbarui. Tapi setelah 3 tahun paling nggak kita melihat kita sudah mencapai 90% pencapaian. Meskipun ada kabupaten yang mencapai 70%. Akhirnya ya kita bantu sebagian. Tapi upaya untuk kita bersama-sama pada tingkat intersektor dan intervertikal dengan pemerintah pusat, daerah, dan bahkan kawasan, ini memang harus menjadi unique solution di masing-masing area yang kita hadapi. Nah, kebetulan waktu kami di Dirjen Penata Ruang merubah undang-undang tadi yang tata ruang, waktu di jalan kami membuat ini kesepakatan ini. Kalau enggak, bukan main Cikarang yang sudah investasinya begitu besar, beberapa seperti Sony dan lainnya mengancam untuk pindah realokasi ke Thailand, ke Vietnam dan lain-lain. Jadi kita harus merespon tadi ya dengan supaya kawasan industri kita juga kompetitif. Nah, inilah sebetulnya tantangan yang kita hadapi yang perlu unique solution tadi. Next. Kemudian lebih lanjut ya ini tata ruang tipikal yang untuk perpres tadi. Jadi ada perpres rencana tata ruang, tapi bukan Jakarta toh, bukan Bogor saja, tapi Jabodetabek. Ini yang baru sekali lagi ya, yang baru tadi untuk interdependensi. Next, ini kita sudah tahun ini akan menyelesaikan banjir kanal timur, sehingga ibu bapak sekalian yang masih punya keluarga di Jakarta yang mulai dari di kawasan seperti Cakung, di kawasan seperti Sunter, kawasan yang di Cipinang Utara ini ya, itu sekarang akan tidak ada air regional yang masuk di situ, gitu. Karena dengan kapasitas yang ada ini sudah lebih dari cukup membawa 5 sungai besar di sini untuk langsung di bypass masuk ke Marunda, gitu ya. Ke Marunda. Tapi kita punya tantangan baru. Di sini kita koordinasikan supaya kita livable cities in the world tadi kita tiru, kita ini jadikan sebagai prototipe green infrastructure dalam arti kanal tadi. Seperti juga di Korea, kalau kita lihat Han River itu ya, justru rumah yang di depan sungai itu lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita malah lebih murah karena takut banjir kan. Gitu. Nah, ini kita rubah ya model tadi. Jadi di sini ada boulevard, ya jalan hijau. Di sini ada kita rencanakan beautifikasi dari seluruh jembatan yang ada. Kita rencanakan taman-taman kita lombakan di sini. Kemudian navigasi ada 3 bendung di sini ya untuk menahan air. Kita coba, saya udah mencoba untuk naik ke kano yang dari sini ya sampai ke sini ya memang kualitas airnya belum baik saat ini, tapi paling tidak memungkinkan untuk kita bikin navigasi. Jadi multifungsi juga. Dan kita coba juga di tempat yang ada sekedar percontohan ya. Nah, dengan headnya ada di situ, kita pakai mikro hidroenergi. Gitu. Nah, inilah yang kita lakukan di sini. Kita sekarang membuat pendalaman sungai yang ada di dalam. Kita masih punya masalah. Apa masalahnya? Ternyata di utara sini itu land subsidence-nya masih sangat tinggi. Kalau kita mengatakan bumi makin panas itu air laut naik ya, itu sebetulnya land subsidence di utara Jakarta itu 10 kali lebih besar dari itu, lebih dari 10 kali.
dibanding tadi. Sehingga air dari sini tuh kalau di Marunda nggak bisa mengalir karena air lautnya lebih tinggi dari air sungai. Gitu. Jadi intinya sampai 2025 sekarang ini kita operasikan yang namanya polder ya, pompa kita pompa air tadi. Jadi kalau kita lewat ke Cengkareng ya, itu kita lihat sebelah kanannya kita kan ada tanggul ya. Itu adalah daik yang untuk supaya airnya nggak balik ke sini. Jadi itu ada polder yang untuk memompa air ke laut karena lautnya lebih tinggi. Nah ini tentunya sulit kita mencari area di utara. Next mungkin yang Sidaik Pak. Jadi untuk membangun ini ya, kita di dalam RT RW tadi kita ada yang kita sebut reklamasi ini ya, reklamasi. Tapi reklamasinya kayak pulau, jadi tata airnya tetap ya. Kita membuat pulau-pulau di utara Jakarta tadi. Kemudian kita harus menyediakan kurang lebih 50 km persegi reservoir di sini untuk supaya disimpan dulu airnya tadi untuk dipompa ke laut. Gimana mencari 50 km persegi di daerah utara tadi? Sulit sekali. Coba kita cari di sekitar utara Grogol, di utaranya dari Sunter, sulit. Sehingga sekarang ini kita berpikir, why not kita bawa off land? Gitu. Ya, sekarang kita berpikir off land, kita masukkan dalam rencana tata ruang. Jadi kita 50 minimal kilometer persegi tadi kita ambil dari area laut yang ada. Jadi tanggulnya bukan di tepi tadi, tapi kita bawa masuk ke dalam, ya. Kita bawa masuk ke dalam sehingga kita punya area ini kurang lebih yang dibutuhkan reservoir. Airnya kita pompa keluar dan di dalam ini kita gunakan sekaligus sebagai reservoir, ya. Dan sekaligus daik ini kita fungsikan untuk mendukung sistem transportasi di sini, jadi sebagai nanti freeway yang ada di utara Jabodetabek ini. Jadi fungsi gandanya dia sebagai sea defense ya, atau untuk menahan air tadi yang ada di reservoir yang di sini, dan sekaligus sebagai jaringan jalan utara yang saat ini semuanya lewat hardcore. Saya rasa ini beberapa ilustrasi ya dari apa yang kita lakukan. Lanjut mungkin beberapa hal terakhir mungkin intinya mungkin yang dekat dengan Bandung ya, kita perlu mengantisipasi megapolitan Jakarta Bandung gitu. Nah sekarang ini kan ITB sesuai dengan Pak Rektor akan punya kampus kedua di Jatinangor, kemungkinan kampus ketiga di Walini gitu. Walini itu sekitar kilometer 100-an ya kalau dari di sini ya, di highways yang kita buat tadi. Nah tentunya kita perlu kaitkan pengembangan tadi sekaligus sekarang ini di dalam pengembangan rencana tata ruang dan megapolitan Jakarta Bandung tadi. Kalau kita sekarang ini menganalisis Jakarta, kemarin disampaikan apakah kota administratifnya tadi dikeluarkan dari pusat kota Jakarta. Tapi ada pemikiran juga apakah nggak justru bisnisnya yang keluar dari pusat kota Jakarta. Tapi tentunya kalau bisnis memang harus pelan-pelan ya, karena kita nggak bisa mengenai. Tapi kalau pemerintah mungkin bisa lebih cepat itu dilakukan. Tapi yang jelas pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merencanakan di Walini. Tapi Walini itu memang salah satu area yang bisa saja itu menjadi pusat pemerintahan gitu ya. Area di mana kita betul-betul pengembangan wilayahnya tadi menstrukturkan terhadap pusat pertumbuhan Jabodetabek di Jakarta tadi dan di cekungan Bandung ini. Dan untuk itu maka pengembangan inilah yang sekarang ini kita lakukan. Kalau Bandung sendiri sekarang ini strukturnya yang kita lakukan ya, mulai dari Padalarang yang masuk ke kota intinya kota Bandung ya, kita batasi yang ke utara, tapi ke selatan kita buka ya, baik ke
selatan ya, Rancaikek di daerah sini, kemudian ke ibu kotanya Bandung sendiri, Kabupaten Bandung di selatan. Nah ini struktur inilah yang sebetulnya kita kaitkan dengan struktur yang ada, sehingga jaringan jalan, minimal jalan tol tadi akan ada akses masuk lewat kampus yang kedua Jatinangor, dan juga lewat Walini tadi tentunya akan ada akses pusat pertumbuhan di masing-masing kawasan tadi yang sekarang ini sedang disinergikan supaya ada saling mendukung antara pengembangan Center of Excellence tadi dengan pengembangan wilayah yang sekarang ini dilakukan baik di Cekungan Bandung, di Jabodetabek, dan di megapolitan dari Jakarta menuju ke Bandung. Saya rasa ini yang pertumbuhannya akan pesat dan ada memerlukan perhatian, terutama adik-adik mahasiswa yang segera akan menyelesaikan studinya bisa mulai melihat bagaimana sebetulnya industri yang ada di sekitar kita tadi, dan fokus apa yang kita perlu arahkan ke sana, dan bagaimana sebetulnya masing-masing strategi tadi perlu kita sikapi. Tapi intinya sekali lagi kita tetap menempatkan penataan ruang ini sekarang ini sebagai master, sebagai referensi. Undang-undangnya sudah mendukung. Sekarang ini seluruh provinsi, kabupaten, kota harus menyelesaikan. Dan sekarang memang baru 10 provinsi yang sudah jadi perda, sudah lebih dari 30 kabupaten, lebih 10 kota itu juga sudah selesai semuanya. Artinya inilah semuanya sebetulnya referensi yang ada. Tentunya sifatnya rolling, pada periode tertentu bisa saja itu dirasionalisasi, tapi ada kepastian untuk investasi. Dan ini menjadi basis untuk teknologi tadi masuk ke sana, membangun infrastruktur yang betul-betul fokus di dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dan kami yakin melalui upaya dan mungkin kami dengan Pak Rektor, dengan Pak Menteri kira-kira 2 bulan yang lalu ya Pak ya, kita juga memperbarui kerjasama. Kami sudah bahas kemarin dengan Pak Dirjen Cipta Karya, Pak Menteri, kita rapatin untuk mungkin kalau bisa akhir bulan Oktober ini kita bisa groundbreaking untuk mendukung asrama yang ada di Jatinangor ya, itu 2 unit asrama yang dibangun di sana untuk kesiapan ini beliau ini yang mokoi di Jatinangor. Dan di samping itu tentunya lebih luas lagi seperti yang kami tadi gambarkan, kita perlu betul-betul, kami sudah komunikasi dengan Bu Yani Panigoro untuk coba Jatinangor dan di Walini tadi bisa kita rancang sebagai betul-betul di tingkat lokal, di tingkat regional di sini, dan secara nasional sebagai Center of Excellence ke depan. Dan inilah yang tentunya perlu betul-betul kita rancang, kita arahkan, dan kita mengharapkan kebetulan di IA sendiri kita berpikir bahwa nantinya dari dialog dengan teman-teman mungkin bagaimana meningkatkan komunikasi antara industri, alma mater khususnya tentunya dengan alumninya, dengan upaya ikatan alumni tadi semaksimal mungkin menjadi bridging untuk menyampaikan berbagai mutakhir information yang ada di industri tadi kepada alma maternya. Jadi ini mungkin yang kita harapkan bisa di samping upaya-upaya sejauh ini dilakukan untuk mendukung supaya tentunya IA tadi betul-betul bisa memberikan sumbangan baik untuk alumni, untuk alma mater, dan tentunya untuk ITB perlu lebih luas lagi untuk negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.